berbicara LNG akan memanfaatkan ruang laut antara perbatasan perairan Serangan dengan Mertasari, bukan Sidakarya gitu. Sidakarya nggak punya pantai loh, nggak punya laut dia gitu. Batas Sidakarya adalah bypass Ngurah Rai gitu. Nah di situ ada mangrove, itu ada tahura gitu. Nah ketika perairan Serangan dengan Sanur yang mau dimanfaatkan itu tidak lebih jaraknya dari 500 meter gitu. Artinya apa? Itu akan terjadi proses dredging, pengerukan gitu. Nah dengan kapal yang nanti 300 meter panjangnya gitu, kedalamannya mungkin aja bisa lebih 12 meter sampai 15 meter gitu. Artinya apa? Akan banyak terjadi perubahan ekosistem bawah laut, bahkan kematian, kehancuran. Nah, nanti kita akan bisa bayangkan 2 tahun, 10 tahun ke depan, maka akan terjadi abrasi pelan-pelan. Karena ketika bawah laut mencari keseimbangan, yang di darat pasti akan terkikis. Siap-siap aja Pulau Serangan akan tenggelam. Nah ini mana yang lebih penting? Nyawa manusia apa industri itu? Gitu. Nah, kalau dulu LNG biasanya kalau hasil sosialisasi yang dikembangkan dulu oleh LNG, kapalnya itu berlabuh di luar laut lepas gitu, di luar pemecah gelombang gitu. Tapi ketika tiba-tiba terakhir kami dapat informasi bahwa itu akan dilakukan sebelum pemecah gelombang, kapalnya masuk, otomatis pasti ada dredging gitu, ada pengerukan yang jauh lebih membuat masyarakat akan merasa lebih terancam. Karena kapal besar membawa sesuatu yang berbahaya. Karena di sana jalur pelabuhan ketika kapal mau parkir masuk ke benua gitu, pelabuhan benua, itu sering terjadi kapal-kapal karam gitu, yang di pinggir pantai Tubir pemecah gelombang antara perbatasan Mertasari dengan perbatasan ujung selatan Pulau Serangan. Itu sudah sering terjadi kapal karam gitu. Kok kapal mau ke pelabuhan benua, kok karamnya di kawasan Serangan? Artinya apa? Pulau Serangan ini ada seolah-olah secara budaya, kulturnya itu gitu, secara alam gaib ada yang membentengi gitu. Dulu aja Benteng Ocean melakukan dredging tidak mampu mengeruk batu itu. Alam itu ada namanya Labak Batu Dewa, ada namanya Liak Sangkur gitu. Macam-macam namanya itu aja udah sakral gitu. Nah ini kan kita berbicara soal culture budaya dan kita sudah mengakui kekeramatan itu gitu. Kearifan lokal ini yang kita lakukan proses ritual, ada setiap sasi kapat, melang pekelem, macam-macam lah gini. Nah proses-proses ritual itu sudah banyak terbukti. Misalnya pas pada saat kilam atau kacang klion kita melewati batas itu, kadang-kadang kita bisa tenggelam, ada sakit gitu. Itu fakta real. Jadi kalau bisa ditunjukkan, masyarakat masih banyak yang ada saksi yang mengalami itu. Nah apalagi sekarang di dredging. Maulah nanti dipikirkan, kita tidak anti pembangunan loh. Kita tidak menolak dewata energi bersih. Tapi ada zona lain yang bisa dikembangkan untuk itu. Contoh misalnya, ketika Bali Selatan, anggaplah Serangan sekarang. Serangan Sanur, ini kawasan pariwisata. Jangan dicampur lagi dengan industri. Nah ini kan, sehingga nanti pemerataan pendapatan, pemerataan ruang kerja, lapangan pekerjaan, akhirnya masyarakat Bali di situ secara merata bisa menikmati. Kalau sekarang semua dikumpulkan di Serangan sudah sempit, sudah ada desakan dari kura-kura Bali, dari BTID. Masyarakat kan sudah ngomplek sekarang. Belum lagi ada ancaman kapal besar yang selalu akan menghantui. Oke, kita berbicara ketika itu aman, nyaman. Tapi ketika itu ada risiko bencana alam, kita kan nggak tahu. Ketika bencana alam, kapal manuver, pas kena batu tubir, dia kebalik begitu, paling tidak karam. Terus bagaimana proses mitigasi? Yang kita khawatirkan bukan alamnya gitu, tapi justru nyawa manusia yang ada di situ. Ya secara lingkungan pastilah akan berdampak secara nyata itu. Karena ini belum jelas juga program mitigasinya. Nah kalau kita mau mendredging, ada gugusan terumbu karang di sana. Mereka mau diadaptasikan kemana? Mau dihancurkan, mau dibunuh, apa mau diadaptasikan ke suatu tempat? Gitu. Kalau diadaptasikan mesti ada proses. Gitu. Ketika ada proses ini memakan waktu puluhan tahun, gitu. Terus masyarakat nelayan yang berkeseharian memanfaatkan ruang laut, siapa yang bisa memberi jaminan mereka bisa menangkap ikan dengan leluasa? Kan ini yang perlu menjadi kajian lebih dalam. Belum lagi kita berbicara program mitigasinya. Ada
Adaptasinya aja nih perlu waktu puluhan tahun. Mau direlokasi kemana koral-koral yang ada di sana, terumbu karang yang ada di sana. Gak bisa semudah itu kita mengelola, mengalihfungsikan areal pengembangan terumbu karang itu, areal koral yang sudah bisa menjaga Pulau Serangan dan Pulau Bali, gitu. Bali Selatan terutama. Kalau kita mau alihfungsikan, mesti kan harus ada adaptasi di bawah laut. Bukan manusianya aja yang diadaptasikan, tapi alam bawah laut juga harus diadaptasikan ke suatu tempat yang lebih nyaman, aman, dan bisa berkembang biak. Gitu. Karena nilai terumbu karang, nilai ekonominya tinggi sekali loh. Per meter persegi itu bisa nilainya 3 juta. Gitu. Mendatangkan nilai ekonomi loh, dari sisi perikanannya. Contohnya apa? Ada terumbu karang yang sehat. Ikan hias, ikan kecil. Dari ikan kecil akan ada ikan lebih besar. Dari ikan lebih besar akan ada ikan lebih besar, besar lagi. Karena rantai makanan itu kan terjadi dari terumbu karang itu sendiri. Belum lagi kalau kita berbicara nilai ekologinya. Terumbu karang itu adalah salah satu hewan yang bisa menyerap karbon di bawah laut. Ketika ada karbon dari curah hujan, gitu, mereka bisa menyerap. Kenapa karbon diserap? Karena dia perlu karbon untuk membuat cangkangnya, membuat terumbunya. Nah, sehingga air laut itu tetap jernih dia. Belum lagi kalau kita berbicara soal pasir kuning yang dihasilkan oleh hewan karang. Ada hewan karang yang bisa menghasilkan pasir kuning yang namanya poram. Ada karang yang menghasilkan pasir itu sisa-sisa dari makanan ikan parrot fish, kakak tua. Ikan kakak tua kan memakan hewannya. Ketika dia mengeluarkan kotorannya, dikeluarkanlah terumbunya. Ketika terumbunya dibawa ke darat oleh arus gelombang, gitu, akhirnya menjadi evolusi sekian juta tahun, akhirnya menjadi muntik namanya. Sehingga terbentuklah pulau pasir putih atau pasir kuning. Gitu. Untuk menjaga ekosistem ini kan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, akhirnya merubah menjadi alih fungsi. Nah, inilah yang harus kita cermati bersama. Karena masyarakat nelayan sekarang juga sangat susah juga mencari ikan di nelayan pesisir terutama. Ketika dialih fungsikan, mereka harus benar-benar mendapat jaminan. Kalau jaminannya nggak jelas, jaminannya abu-abu, buat apa